107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Indonesia. Baik, sampai kita di sesi yang terakhir di program Sehat ala Rasulullah kerja sama SAS FM dengan Az-Zahra Tour and Travel dan Atin. Kita masih bersama Ibu Halimah Syadiah Siregar. Beliau adalah ahli gizi sekaligus owner Gria Sehat Atin. Anda yang ingin bertanya terkait masalah kesehatan Anda, boleh di line telepon 8297299 atau di SMS 0812306345. Baik, Bu Halimah, kita menuju ke line SMS lagi nih ya. Ya. Masih ada beberapa ini, ada dua ya. Pak Solihudin ini, saya pernah dengar di radio ya, ada yang bilang bahwa minyak goreng adalah salah satu biang kerok masalah kesehatan. Ya, bagaimana kita menggoreng yang sehat ya? Biang kerok masalah kesehatan, minyak goreng, apakah betul begitu? Memang kebanyakan sekarang kan orang itu banyak sekali memang masalahnya kolesterolnya tinggi. Itu karena apa? Kebiasaan makan yang digoreng-goreng. Nah, apalagi kalau kita itu sering beli minyak goreng yang bagus itu hanya bisa dipakai 3 kali saja. Setelah itu kandungan antioksidannya akan habis dan dia akan berganti menjadi zat karsinogen. Apa itu? Pencetus kanker. Nah, apalagi yang sudah warnanya hitam, apalagi kalau ditambah dengan minyak, plastik. Orang-orang tukang jualan gorengan itu kan biasanya memasukkan sekalian plastiknya, katanya di televisi kemarin kan untuk supaya kriuk-kriuk gitu kan. Nah, itu memang anjuran saya memang sudah kalau umur 40 ke atas, 50 ke atas itu memang sudah harus mengurangi konsumsi minyak-minyakan, goreng-gorengan. Apa yang digoreng itu harus. Apa yang digoreng. Jadi bisa diganti dengan zaitun, olive oil yang virgin. Nah, minyak zaitun ini nanti bisa kita bahas berikutnya ada yang bisa dipakai untuk memasak, ada yang langsung untuk diminum. Jadi anjuran saya untuk lebih bagusnya memakai minyak zaitun kalau untuk menggoreng. Itu pun sebetulnya sayang karena apa? Zat-zatnya juga rusak gitu. Ya kalau digoreng dipanaskan itu ya. Lebih bagus itu sebagai misalnya kita mau menggoreng tanpa minyak dulu, baru setelahnya selesai memasak panasnya sudah dimatikan, baru kita tuang minyaknya, zaitun. Zat-zatnya tidak hilang ya. Bisa jadi sebagai topping salad. Itu ya. Nah, itu akan lebih menjadi luar biasa dibandingkan kita mengkonsumsi goreng-gorengan. Jadi kandungannya masih lengkap gitu ya. Anjuran saya murni. Juga memang sekarang kalau bisa mengurangi gorengan, ganti dengan cara dikukus, ditim, atau menggunakan teflon yang anti lengket itu. Jadi seperti dipanggang. Jadi memang sudah tidak terlalu banyak mengkonsumsi minyak karena salah satu pencetus itu tadi hiperkolesterolemi. Atau kalau mungkin masih suka ayam gitu ya, paling tidak dibakar lah Bu ya. Kalau dibakar itu masih juga kurang dianjurkan. Kurang ya. Tapi lebih banyak mana sih Bu dibakar dengan digoreng? Kalau dibakar sampai muncul hitam-hitam itu juga pencetus karsinogenik juga. Jadi memang kalau bisa tidak dibakar-bakar, lebih bagus dikukus. Kalau kita ingin kriuk-kriuk berarti apa dong Bu? Ayam goreng tepung, kriuk-kriuk. Tapi itu pakai minyak lagi. Jadi memang dikurangi saja ya Bu. Dikurangi karena memang pencetus hiperkolesterol. Dan paling tidak 3 kali pemakaian itu sudah dibuang ya. Baik, itu untuk Pak Solihudin. Lanjut ini Bu dari Bu Nurul. Ada 2 pertanyaan. Apa semua jenis kurma termasuk yang harganya murah juga memiliki manfaat yang sama? Ya, tadi saya bilang mau bahas itu belum sampai. Ya? Jadi memang jenis kurma itu macam-macam sekali, harganya juga bervariasi. Yang paling mahal di antara semua jenis kurma itulah yang dinamakan kurma ajwa, kurmanya Nabi. Kalau dari segi perbedaannya memang beda. Yang tadi hadisnya untuk mencegah sihir dan penyakit itu khusus untuk kurma ajwa. Jadi kurma ajwa itu memang mahal. Per kilo bisa antara 400 sampai 450 ribu. Terus yang murah apakah tidak ada kandungan-kandungan yang bermanfaat itu? Kalau untuk
istilahnya untuk supaya kita tetap mengikuti sunnah, ambil aja kurma yang biasa. Saya kemarin waktu habis ada oleh-oleh umroh, suami umroh, alhamdulillah kebetulan di sana dapat yang murah. Kalau dikeruskan itu hanya berapa ratus ribu saja, hampir separuhnya. Jadi kita konsumsi itu. Setelah itu habis bagaimana? Kita ambil yang konsumsi kurma biasa aja. Kalau biasa itu tentu tadi dibilang kandungannya berbeda begitu Bu ya. Memang. Nah untuk takaran pengkonsumsian kalau ajwa, kalau 7 tadi itu ajwa atau kurma biasa? Sama. Kalau anjuran saya sama 7 butir. Memang bedanya ada di keberkahannya. Satu, kalau kurma ajwa itu memang luar biasa. Saya sendiri memang merasakan saat makan diniati untuk ngikuti sunnah dan meyakini itu sebagai penangkal sihir, apa yang terjadi? Rasa tenang itu muncul. Jadi kandungannya pun berbeda. Memang kandungan kurma itu ada salah satunya zat untuk potasium dan kalium. Potasium itu untuk merelaksasi saraf-saraf kita. Jadi insya Allah kalau kita mengkonsumsi kurma akan muncul rasa tenang. Tenang ya. Apalagi kurma ajwa. Kurma ajwa itu penangkal sihir dan penangkal penyakit. Ternyata ini diteliti oleh orang Barat. Tapi waktunya ya. Jadi nanti itu kita bahas lebih jauh. Insya Allah nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Nah, ciri kurma yang baik itu bagaimana? Apakah ada kurma baik, kurma tidak? Kurma sebetulnya ada 2 macam kurma. Kurma tamer itu yang kering dan kurma basah. Yang banyak beredar di Indonesia itu kurma kering. Ya? Kalau di Arab sana banyak yang rutop. Rutop itu kurma basah. Rasanya berbeda, masih seger dan memang tidak tahan lama. Di Indonesia dijual juga itu dalam kemasan di freezer. Kalau menginginkan kurma dengan rutop, kurma segar. Lebih baik yang basah ya. Kalau anjuran saya, kalau kita memang adanya di Indonesia kurma kering, kering konsumsi saja. Itu saja. Jadi tidak ada bedanya ya. Semua kurma pasti baik ya. Nah, memang sebetulnya baik semua. Cuma yang paling baik yang kurma ajwa dari harga juga. Baik, terakhir dari Pak Rudi ini, Bu, sebaiknya air putih galon atau air mineral atau air dingin, air hangat, mana yang layak kita konsumsi? Air yang kita konsumsi sebetulnya air alkali. Air alkali itu air yang pH-nya itu normal, netral 7. Nah, kebanyakan air mineral itu kalau dites hampir 7, belum 7, masih sedikit asam. Lebih bagus anjuran saya memakai air kendi. Air kendi? Iya. Itu air biasa yang kita rebus kemudian taruh kendi gitu? Iya, atau air mineral masukkan dalam kendi. Ada apa dengan kendi itu? Suatu saat kita akan membahas air kendi. Karena air kendi itu hampir menyerupai, tapi memang tidak bisa menyerupai zam-zam. Akan menyerupai ya. Akan mendekati ke sana. Iya, mendekati. Dari kandungan pH-nya itu 7 lebih. Jadi setelah taruh di kendi pH-nya akan berubah. Oh, bisa dicek ya nanti. Iya, ada alat untuk mengeceknya. Akan kita bahas lebih jauh lagi ya nanti ya. Iya, nah, ini atau nanti jangan-jangan setelah ini nanti beli kendi ini harusnya. Di rumah saya sudah ada kendi sudah juga. Ada ya. Wah, pantesan nih orang-orang desa pada sehat ya Bu ya. Betul. Karena dia di kendi itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu bahasanya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Kita akan jumpa lagi Rabu depan ya. Dan sahabat, Anda yang ingin mendengarkan ini mungkin tidak sempat, beritahu ke saudara begitu ya bahwa program Sehat ala Rasulullah kita putar ulang hari Minggu jam 7 pagi ya. Hari Minggu jam 7 pagi. Anda yang kelewatan, nah boleh lihat di sana atau mendengarkan ya tepatnya. Baik, Bu Alimah, terima kasih bahasanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Sehat ala Rasulullah. Tadi kita bersama Ibu Halimah Syadiah Siregar. Beliau adalah ahli gizi sekaligus owner dari Gria Sehat Atin. Akhirnya saya ahli A3 di Gatekeeper ada Rio Rohadi. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio SAS FM menunjukkan pukul 11 siang. Mutiara Hikmah SAS FM